Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan framework CodeIgniter dan Bootstrap. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan halaman kontak. Oke, seperti ini. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan login, ya. Login seperti ini. Oke, ini login dari template Libra seperti ini. Ini kalau kita klik di sini belum ada efeknya. Oke, nantinya kita akan membuat login seperti hasil pembelajaran kita, ya. Jika username ataupun passwordnya salah, maka kita akan didirect ke halaman login error seperti ini. Kemudian jika kita login menggunakan akun yang benar, admin, kemudian passwordnya juga admin, maka kita akan didirect ke halaman administrator ataupun halaman admin panel seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatan login untuk website profesional yang kita buat. Untuk membuat halaman login, kita harus membuka halaman head, ya. Kita harus membuka halaman head.php yang ada di folder web, kemudian di dalam folder view, ya. Jadi kita langsung ke project kita, htdoc, kemudian web. Kita langsung masuk ke bagian application, kemudian view, kemudian web. Oke, ini adalah halaman head.php. Kita buka menggunakan editor kita. Nah, jadi untuk halaman login itu ada di halaman head.php. Oke, kita tarik scrollnya ke bawah. Ini dia, ya. Jadi untuk halaman login ini username kemudian password itu ada di sini. Ini dia, dari form action sampai form penutup. Oke, pada bagian form action di sini akan kita ganti, ya. Kita ganti menggunakan script PHP. Nah, kita akan masuk ke base URL, kemudian index.php slash, kita akan membuat roots, ya. Rootsnya yaitu panel, kemudian outdoor atau authentication, ya. Di sini kita singkat menjadi auth seperti ini. Kemudian metodenya tetap post, di sini kita gunakan huruf kapital. Kemudian untuk name formnya ini kita del, ya. Ini tidak perlu kita untuk name form. Oke, untuk form actionnya sudah. Kemudian untuk text fieldnya di sini username. Untuk name-nya di sini masih log, ya. Jadi kita ganti menjadi username. Oke, kemudian untuk password di
di sini untuk name-nya kita ganti menjadi password. Ya, di sini juga boleh kita tambahkan ID-nya. ID password. Ya, ini juga boleh kita tambahkan ID username. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk form actionnya ini dia. Kemudian untuk text field username-nya, ya, itu name-nya adalah username, ID-nya juga username. Kemudian untuk passwordnya, name-nya password, ID-nya password. Kemudian tentu saja untuk input type-nya juga password. Oke. Kemudian untuk tombolnya ini tetap ya, input type-nya submit. Oke, untuk name-nya di sini akan kita hapus ya. Kita hapus name dari tombolnya, kita hapus. Kemudian untuk input type hidden ini kita del, karena di sini kita tidak menggunakan hidden ya. Kita tidak menggunakan input type hidden. Jadi ini kita del, karena kita hanya membutuhkan sebuah tombol bertipe submit ya, dimana value-nya adalah login. Ya, kita save. Oke, sekarang kita akan coba merefresh website kita. Kita refresh. Kita tes ya untuk login. Oke. Setelah kita login, maka kita akan didirect ke halaman 404 ya, dimana halaman tidak ditemukan. Kemudian untuk URI nya kita akan didirect ke localhost, kemudian web, ini project kita, kemudian index.php, panel, kemudian out ya. Ini sama dengan settingan yang ada di form action. Oke, form action. Nah, di sini muncul page not found karena kita belum melakukan setting pada bagian roots ya, sama seperti pada materi sebelumnya. Jadi kita harus melakukan setting pada roots ya, file roots.php. Oke, jadi kita kembali ke project, kemudian kita masuk ke folder application, kemudian config, kemudian roots. Oke, ini dia halaman roots.php yang ada di folder config di dalam folder application. Oke, di sini kita enter ya. Kita akan membuat roots baru ya, roots baru. Oke, di sini kita buat komentar, misalkan login ya, login atau login page. Oke, untuk pengaturan rootsnya kita akan mendaftarkan roots. Kemudian di sini kita buat misalkan panel. Untuk controllernya kita akan nantinya kita akan membuat sebuah controller baru yang khusus menangani untuk proses login ya. Kita nanti akan membuat controller underscore panel, controller underscore panel. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah roots lagi. Nah, ini juga yang menangani adalah controller
underscore panel slash fungsinya adalah out, seperti ini ya. Oke, kita save. Ini kalau kita refresh otomatis ya belum ada perubahan karena memang untuk URI ini itu yang menangani adalah controller panel ya, controller panel. Sedangkan untuk controller panel itu sendiri ini belum kita buat. Oke, jadi kita akan membuat sebuah controller baru ya. Controller ini nantinya akan kita gunakan untuk proses login ya, jadi khusus untuk menangani proses login. Oke, jadi kita langsung masuk ke folder controllers ya, controllers. Kita akan mengcopy dari welcome. Oke, jadi kita akan membuat controller underscore panel ya. Kita masuk ke folder controller. Nah, kita akan mengcopy dari file welcome.php. Kita copy, kemudian akan kita rename menjadi controller underscore panel, seperti ini ya. Kemudian akan kita edit menggunakan editor. Oke, ini dia. Ini untuk komentar kita del. Oke, untuk isinya ini kita del. Kemudian untuk nama kelasnya otomatis akan kita ganti ya. Kelasnya di sini akan kita buat menjadi controller underscore panel. Nah, karena untuk nama kelas ini harus sesuai dengan nama file ya, controller underscore panel. Extendnya tetap CI controller karena ini merupakan controller dari CI. Oke. Pertama kita akan membuat sebuah function ya. Nah, function ini adalah function construct ya. Kemudian di sini juga kita masukkan parent construct. Oke, seperti ini ya. Oke, ini masih not fun ya, karena untuk function out ini juga belum kita buat ya. Oke, ini dia function out belum kita buat. Kemudian untuk ini sudah. Oke, langsung sini ya. Di sini kita akan membuat function baru. Nah, function out ya, seperti ini. Ini function out ini adalah function yang kita daftarkan di root. Ini dia. Nah, ini function di controller panel. Oke, ini dia ya, function out. Kemudian isi functionnya. Nah, pertama kita akan melakukan form validation ya, untuk username dan password yang dikirim melalui form ya,
Jadi sini kita akan membuat logika if ya, if ya, if post, kemudian di sini kita masukkan this, form validation, kemudian set rule ya, kita atur untuk pengaturannya. Kemudian kita masukkan filenya ya, username, kemudian koma, ini juga username, oke. Kita di sini akan menggunakan function required ya, kemudian function trim, dan juga di sini kita akan membuat function XSS clean ya. Ini untuk keamanan dari form yang kita buat. Oke, kemudian untuk passwordnya ini tinggal kita copy. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini harus kita masukkan if ya, jika form validation ya run ya, nilainya sama dengan true ya. Jadi jika nilai dari form validationnya sewaktu kita jalankan nilainya true, kita akan melakukan redirect ya. Oke, kita kosongkan redirectnya. Oke, seperti ini. Kita save dulu ya. Oke, redirect. Kemudian di sini akan kita masukkan, kita akan membuat sebuah variabel ya, variabel username. Nah, itu nilai adalah this, kemudian input post username ya. Dari mana username? Dari head ya, dari head. Dia akan menangkap text box username ataupun text field username. Kemudian untuk passwordnya juga sama, kita buat variabelnya password ya, sama dengan this input ya, post password. Oke, seperti ini ya. Tetapi untuk passwordnya, untuk password untuk keamanan form login kita akan menggunakan perintah ataupun function md5 ya di sini ya, md5 buka kurung, kemudian di sini kita tutup kurung. Oke, seperti ini. Jadi untuk username kita hanya menangkap inputan dari post username yang ada di head. Ini dia. Tetapi untuk password ya, kita akan melakukan
enkripsi menggunakan function MD5 ya untuk password. Oke, di sini kita enter. Kemudian kita akan membuat variabel ya. Variabel out sama dengan this. Oke, kita akan memanggil model nantinya. Ya, nanti kita akan memanggil model. Modelnya akan kita beri nama misalkan model panel. Ya, model panel. Nah, model panel nanti akan kita buat ya. Sebelum kita membuat model panel ya, model panel untuk function construct-nya juga harus kita tambahkan ataupun harus kita masukkan ya. Modelnya this load, kemudian model. Oke, nama model adalah model panel seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan form validation ya, form validation itu adalah merupakan library dari coordinator ya. Jadi otomatis di sini akan kita panggil juga ya untuk form validation ya. Ya, kita akan this slot kemudian library ya, library. Nah, ini library dari coordinator. Nah, di sini akan kita panggil library-nya namanya form validation. Nah, seperti ini. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui library form validation? Nah, kita bisa mempelajari dari master coordinator kemudian user guide-nya. Ya, user guide. Oke ya. Kita search di sini ya. Misalkan kita search form validation. Oke, di sini sudah terdapat materi tentang form validation. Oke, seperti ini. Oke ya, di sini ada materi mengenai form validation. Oke, ini dia. Ya, ini untuk pemanggilannya ya. This load library kemudian form validation. Oke, ini untuk apakah form validationnya run-nya itu adalah false. Ya, kalau kita tadi kita buat sama dengan true ya. Oke, kemudian untuk ini form validation sudah. Untuk yang username ini XSS clean ini kita juga bisa mencari di user guide-nya di sini. Ya. Nah, ini untuk XSS clean ini untuk CI security ya. Untuk keamanan dari aplikasi kita. Oke. Jadi untuk materi dari coordinator itu bisa kita pelajari dari user guide master coordinator. Oke, ini dia. Ya, untuk keamanan. Oke, di sini kita sudah memanggil model ya, bernama model panel. Kemudian di sini juga ada yaitu this model panel ya. Tetapi untuk model panelnya ini belum kita buat ya, belum kita buat. Jadi kita harus membuat sebuah model baru ya, sebuah model baru. Kita masuk ke
ke folder models. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru ya. Di sini kita beri nama model panel ya. Model panel, ekstensinya di sini kita ganti menjadi PHP ya. Oke, ini dia model panel sesuai dengan nama model yang di sini ya, model panel. Oke, kita buka model panel menggunakan editor. Nah, di sini untuk model panelnya ini kita gunakan untuk membuat query ya, query ke tabel yang menangani untuk proses login ya. Oke, kita coding ya, kita coding terlebih dahulu. Di sini pertama otomatis kita akan buat kelas ya, kelas model panel, kemudian extendnya otomatis CI underscore model. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat terlebih dahulu function construct-nya. Function construct ya, function construct seperti ini. Kemudian kita akan membuat function kedua ya. Nah, ini adalah function yang kita gunakan untuk melakukan query login ya ke tabel yang kita gunakan untuk menampung data user ya. Dari functionnya di sini kita akan membuat function login namanya ya, function login. Oke, seperti ini. Untuk function login kita akan membuat variabel ya. Variabelnya di sini kita buat variabel where ya, where sama dengan kosong. Kemudian ya kita kembalikan nilainya, return this db. Kita akan melakukan query ya, this db query. Query sederhana, kita hanya melakukan perintah select bintang from. Oke, select bintang from. Kita cek di rancangan database-nya ya, localhost, kemudian php myadmin. Oke, kita buka database-nya web underscore db, web strip db ya. Kemudian tabelnya adalah tabel users ya. Jadi tabelnya adalah tabel user. Ini adalah tabel untuk menampung data admin ya. Jadi bisa login baru 3 di sini datanya ya. Tabelnya adalah tabel users. Jadi di sini kita buat select bintang from users ya, users. Kemudian kita panggil variable where-nya seperti ini ya. Where ini dari sini ya, variable where. Oke, jadi untuk model panelnya hanya seperti ini ya, function construct dan function login. Ini untuk model panel. Jadi singkat ya untuk model panel, karena ini untuk penanganan proses login user. Oke, function adalah function login ya, functionnya function login pada model. Jadi kita kembali ke controller ya. Sekarang untuk functionnya di sini tinggal kita tambahkan ya, out this model panel.
Oke, ini modelnya. Kemudian kita masukkan fungsinya login. Ya, login ini dari sini fungsinya yang kita panggil, ya, function login. Oke, login. Kemudian di sini kita masukkan, ya, where, ya, model panel login where username sama dengan apa, variable username, seperti ini ya. Jadi di model kita akan memanggil function login, kemudian di dalamnya kita panggil where, ya. Jadi login where username sama dengan variable username dari sini, ya, dari fieldnya, text fieldnya username, ya. Kemudian kita tambahkan clause n, ya, n password sama dengan yang ini, variable password. Jadi sangat sederhana sekali untuk melakukan proses login di CI, ya. Kemudian jangan lupa ini kita jadikan dia sebagai result array. Result array, ya. Jadi untuk variable out ini kita jadikan dia sebagai result array. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat logika if, ya. Jika variable out, ya, itu nilainya sama dengan 0, ya. Jadi kalau nilainya adalah 0, jika variable out ini dia tidak sama dengan 0, ya. Oke, ya, ini tidak sama dengan 0, maka kita rapikan. Nah, kita akan membuat array, ya. Kita masukkan dalam variable data, ya, array, ya, array. Kemudian yang pertama kita buat di sini username, kita masukkan ke dalam array. Ini fieldnya username, koma, kemudian kita cek username. Oke, untuk rancangan tabelnya itu ada username, kemudian password dan email, ya. Username, password dan email, dan full name, ya. Jadi kita enter, kita buat yang selanjutnya di sini. Kita masukkan email, ya, email sama dengan email. Kemudian selanjutnya, untuk password tidak perlu, ya, kita langsung ke full name. Oke, koma. Jadi seperti ini. Jadi kalau nilai dari variable out ini, ya, itu tidak sama dengan 0, maka
data-data username, email, dan full name akan dimasukkan ke dalam data array, ya, disimpan dalam variabel data seperti ini. Ya, kemudian di sini kita akan memanggil session ya untuk user datanya. This session oke, kita masukkan ke dalam session. Oke, ini untuk sessionnya kita buat di sini login, kemudian kita ambil variabel data ya. Jadi sessionnya itu kita buat di sini login, kemudian datanya itu adalah variabel data yang ada di sini ya. Ini dia variabel data, kita masukkan di sini ya. Kemudian jika berhasil login ya, jadi kalau username-nya itu benar, kemudian passwordnya benar ya, tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan perintah redirect ya. Redirect ini otomatis ke halaman login berhasil ataupun halaman administrator ya. Di sini kita buat misalkan panel, foldernya, kemudian home. Nah, seperti ini, home. Nah, ini untuk username dan password yang benar ya. Nah, ini kalau username dan passwordnya benar, kita akan didirect ke panel, kemudian home. Oke, di sini karena di sini sudah ada if ya. Nah, di sini otomatis ada else-nya. Else. Nah, ini jika username dan passwordnya salah. Oke, kita rapikan. Oke, ini jika username dan passwordnya salah ya. Di slot view oke, misalkan foldernya panel, kemudian halamannya adalah misalkan error. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk function out ya. Function out bentuknya seperti ini. Oke, kini sudah password, username. Ini jika username-nya ataupun passwordnya ataupun function out-nya ini benar ya, maka akan didirect ke panel home ya. Kalau tidak, maka kita akan didirect ke panel error ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini kalau username salah, nah, kita akan didirect ya, kita akan didirect ke panel error. Ini dia ya, panel error. Kalau passwordnya benar, oke, admin login, nah, kita akan didirect ke panel home ya, ke halaman administrator. Ini dia panel home ya, panel home seperti itu. Kini untuk function outnya sudah selesai ya, bentuknya seperti ini. Sekali lagi, ini library-nya form validation, kemudian kita gunakan required, trim, dan XSS clean ya untuk security dari halaman form kita. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan coba merefresh ya. Oh, di sini error ya. Oke,
panel out di sini error baris ke 21. Oke, ini buka kurung, tutup kurung. Oke, ini if. Oke, error ya, error di sini buka kurung di controller panel baris ke 21. Oke, di sini ya. Di sini harus ada tutup kurungnya. Ya, true tutup kurung. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, errornya berganti ya menjadi syntax error unexpected baris ke 31. Oke, if variable out tidak sama dengan 0, data array username. Oke, di sini ya. Nah, di sini kurang. Oke, harusnya seperti ini. Ya, username itu outputnya out username. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, masih ada error di sini. Undefined method CI form validation set rule baris 17. This form validation set rule. Oh ya, di sini bukan rule ya, tapi set rules, ada S-nya. Oke, set rules. Kita save. Nah, sekarang kita refresh. Oke ya, berhasil ya. Ya, berhasil. Kenapa kita bilang berhasil? Karena di sini tampilannya bukan kesalahan sintaks error. Ya, bukan kesalahan sintaks error. Tapi di sini tidak dapat memanggil halaman panel error.php. Ya, panel error.php. Oke, login. Oke, error.php belum ada. Kalau kita masukkan username dan password yang benar, admin kemudian admin, login. Nah, ini kalau username dan passwordnya benar, kita akan didirect ke panel home ya. Walaupun sini rootsnya belum ada ya, rootsnya belum kita atur, tetapi sudah berhasil ini ya. Kalau dia benar, maka panel home. Kalau username dan passwordnya salah, maka panel error. Nah, kita cek ya, ini username dan passwordnya salah misalkan, login, maka panel error. Pertama kita akan membuat halaman panel error ya terlebih dahulu. Oke, untuk halaman errornya kita bisa
view, kemudian ya di view, application view. Nah, di sini kita bisa membuat folder baru ya, bernama panel. Ya, panel, enter. Ya, panel sesuai dari sini nama foldernya. Kalau untuk halaman user kita kemarin membuat foldernya web. Ya, web. Untuk admin kita akan membuat foldernya panel. Panel. Nah, di sini kita akan membuat halaman baru ya, bernama error. Error.php. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya kita buat di sini login gagal. Ya, login gagal. Ya, untuk halaman error. Kita coba di sini untuk refresh. Nah, sudah berhasil. Ya, jadi kalau di sini kita memasukkan username dan password yang salah, maka kalau kita mengklik tombol login, kita akan masuk ke panel out ya, login gagal. Ini dia ya, function out, kemudian panel error ya, kalau username dan passwordnya salah ya. Kalau di sini dia panel out ini dari root, ini panel out, fungsinya adalah function out di controller panel. Ini dia ya. Sedangkan jika kita memasukkan username dan password yang benar, login, maka kita ke panel home ya. Oke, untuk halaman errornya di sini masih login gagal ya. Nah, kita akan membuat halaman login gagal ataupun error yang lebih menarik ya. Contoh di sini untuk tampilannya seperti ini ya, login error. Nah, kita akan menggunakan template. Oke. Tapi kalau teman-teman ingin membuat seperti ini juga tidak masalah ya. Login gagal, kemudian di sini tinggal dibuat link. Klik di sini untuk kembali ke website. Jadi kalau kita klik, maka dia akan kembali ke halaman website. Oke, untuk membuat template login gagal seperti ini ya, kita membutuhkan template. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan template dari admin LTE ya. Ini dia admin LTE master. Bentuknya kalau kita buka halaman indeks, kita nantinya akan menggunakan halaman admin seperti ini ya, halaman admin seperti ini. Nah, untuk halaman login errornya kita bisa menggunakan example. Nah, di sini ada misalkan lock screen ya. Nah, seperti ini ya. Di sini juga ada example login. Nah, ini halaman login dari admin LTE ya. Kalau kita di sini dari templatenya, loginnya bentuknya seperti ini ya. Ini halaman login bawaan dari template Libra ya. Kalau teman-teman semua menggunakan template yang berbeda, bukan template Libra misalkan ya, teman-teman bisa mengimplementasikan form login ini dalam bentuk seperti ini ya. Tinggal diganti untuk text file-nya, ini username-nya, name-nya username, kemudian ini name-nya password ya. Untuk form action-nya sama untuk form action-nya sama seperti ini ya. Jadi untuk materi kita di sini kebetulan untuk template Libra-nya sudah menyediakan form login di halaman user ya. Kalau kita ingin membuat form login sendiri ya, terpisah dari halaman user juga bisa. Contohnya seperti website sekolah ini. Oke, ini ya. Jadi kalau ini form loginnya ada di halaman user, kalau di sini form loginnya sudah
berdiri sendiri seperti ini ya. Ini sama saja ya, untuk implementasinya ya. Ini text file username, text file yang ini password ya, ini submit ya. Form actionnya sama ya, jadi yang membedakan hanya template-nya. Oke, nanti kita akan menggunakan admin LTE master untuk errornya, yaitu lock screen ya. Nah, kita akan menggunakan template lock screen ini ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengcopy Ajax misalkan. Oke, Nah, kita akan mengcopy file-file asetnya ya, CSS, kemudian font, image, JS, kemudian boleh less ya. Ini kita copy ya, folder ini kita copy 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke project kita, kemudian di sini ada aset ya, aset. Nah, di sini sudah ada folder home. Nah, ini kan folder home ini untuk aset dari view user ya, view pengunjung. Kalau untuk admin, di sini kita akan membuat folder baru bernama misalkan panel ya, panel. Nah, di sini kita paste. Nah, seperti ini. Jadi untuk home ini untuk user ya, halaman yang seperti ini. Sedangkan untuk panelnya ini untuk halaman administrator nantinya. Oke ya. Nah, kemudian setelah kita mengcopy asetnya, kita harus mengcopy halamannya, yaitu halaman lockscreen.html ya, di folder example kemudian page ya. Jadi kita harus membuka folder page, kemudian example, kemudian lock screen. Oke, ini ya, kita klik kanan, open with menggunakan editor. Oke, ini dia lockscreen.html ya. Jadi ini kita blok semua scriptnya ya dengan shortcut Ctrl A, kemudian kita copy, kemudian di bagian error ya, ini kita del, kita paste. Nah, ini script dari template ya, template lock screen. Untuk title kita ganti di sini menjadi login gagal misalkan ya, login gagal. Kita save, kita tes ya untuk login. Oke, ini dia sudah kepanggil ya, walaupun di sini untuk CSS nya belum terload ya, belum terpanggil, tapi untuk halamannya sudah kepanggil di panel out ya. Nah, sekarang tinggal kita panggil CSS nya di sini ya. Di sini kita panggil menggunakan script PHP echo base URL asset, kemudian panel ya, asset panel CSS ya, CSS. Kita tes di sini asset panel CSS, kemudian bootstrap min.css. Oke, ini dia ya. Kemudian ini tinggal kita copy,
Oke, seperti ini ya. Kita save, kita refresh. Nah, sudah kembali seperti template ya. Oke, kemudian tinggal di sini kita rapikan ya. Kita rapikan di sini. Nah, di sini kita beri perintah break. Oke. Kemudian untuk John Doe-nya kita ganti ya menjadi oke ya, kita beri break ya supaya dia turun ke bawah. Kemudian kita coba tes untuk menghapus text fill ya. Kita save. Oke, buttonnya juga kita hapus. Oke, sebentar. Oke, tombolnya kita kembalikan. Untuk or sign in as a different user kita ganti menjadi link ya. Kita ganti sini menjadi kembali ke website ya, kembali ke website. Kemudian linknya di sini kita ganti menjadi echo base URL ya. Kita save. Oke, seperti ini ya untuk halaman errornya. Kembali ke website. Oke, ini dia ya. Jadi login ini, kalau username-nya salah maka muncul error, ke halaman error. Maaf, username atau password salah. Oke, berhasil ya. Oke, sudah selesai kita materinya dalam proses pembuatan halaman login ya. Yang pertama tadi kita mengatur roots di sini. Ini dia mengatur roots untuk login page. Kemudian di headnya juga kita atur untuk form actionnya dan nama dari text fill-nya. Kemudian di roots-nya ini controller adalah controller panel ya, dan function out di sini dia. Nah, ini dia function dari function out ya. Kemudian di function ataupun di controller panel di sini ada memanggil model panel. Ini dia model panelnya ya. Kini untuk functionnya ada form validation, ada require, trim, dan XSS clean ya untuk security. Ini jangan lupa set the rules ya, ada S-nya di sini. Kemudian di sini ada tutup kurungan tadi ketinggalan. Ini untuk
variable username ini adalah input post dari username yang ada di head. Ini dia. Sedangkan password itu dari sini password. Tetapi sini kita enkripsikan menjadi dengan function MD5 ya, supaya passwordnya dia akan berubah menjadi seperti ini ya, dienkripsi dengan function MD5. Oke, jika kemudian setelah itu kita buat function out ya, function itu adalah memanggil function login di model panel. Ini dia function login. Kemudian jika function out ini tidak sama dengan null atau username dan passwordnya benar, maka kita akan membuat variabel data yaitu array ya, menyimpan username, email dan full name ya ke dalam sesi ya, sesi. Kemudian di direct ke panel home. Tetapi kalau username dan passwordnya salah, kita akan di direct ke atau memanggil log view panel error. Ini dia panel errornya. Oke, ini dia ya, panel error dari sini, lock screen dari admin LTE master. Oke, selesai tutorial kita kali ini dalam proses pembuatan login, form login dan error fix. Nanti kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya dalam proses pembuatan template administrator. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.